Silakan. MC Baik, MC, baik silakan. Ibu dan Bapak kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ibu dan Bapak yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama secara simbolis antara Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang penguatan dan pemberdayaan pasar rakyat melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada hari ini, Selasa 18 Januari 2022. Baik Ibu dan Bapak, mengawali acara, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, Ibu dan Bapak, para undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Perdagangan Bapak Muhammad Lutfi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Bapak Oke Nurwan, PLT Dirjen Diktiristek Bapak Nizam, dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Kemarin saya baru saja berkunjung ke Universitas Katolik Parahyangan. Bapak Presiden menyampaikan di pidatonya bahwa kita pasti bisa pulih dari pandemi dan menghadapi semua tantangan yang ada dengan bergotong royong. Itu kata kuncinya. Saya pun punya keyakinan yang sama dengan Pak Presiden. Itulah kenapa kami di Kemendikbudristek menyambut dengan senang sekali kesempatan untuk bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk program Penggerak Muda Pasar Rakyat sebagai salah satu program Kampus Merdeka. Karena filosofi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah kolaborasi dan gotong royong. Perguruan tinggi A bekerja sama dengan perguruan tinggi B untuk pertukaran mahasiswa. Atau perguruan tinggi berkolaborasi dengan industri untuk program magang dan studi independen bersertifikat. Dan yang paling penting, mahasiswa bergotong royong dengan masyarakat untuk menjawab tantangan yang kita hadapi bersama. Apalagi kita sekarang sedang dalam masa pemulihan dari pandemi ini. Kita butuh ide-ide brilian dari para mahasiswa, dari generasi muda untuk membangun kembali perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan menguatkan pasar rakyat. Salah satu tulang punggung ekonomi kita. Dalam program ini, mahasiswa akan magang untuk memberikan pendampingan untuk pasar rakyat, sehingga pasar rakyat di Indonesia bisa mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.
Tahun lalu, hampir 13.000 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia sudah ikut program magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka. Dan ada 50.000 mahasiswa mengikuti program MBKM di luar kampus tahun lalu. Tahun ini targetnya pun akan meningkat. Kita punya target 150.000 mahasiswa akan keluar dari kampus dan belajar dari dunia nyata seperti arahannya Pak Presiden. Dan 2 tahun ini kami membuka lowongan yang lebih banyak lagi, salah satunya dengan program Penggerak Muda Pasar Rakyat ini. Jadi saya ingin mengajak semua teman-teman mahasiswa untuk ikut program ini, berdialog dan berkolaborasi dengan pelaku pasar rakyat, membantu mereka mengembangkan bisnisnya, sehingga bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian Indonesia. Ya. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mendak untuk kerjasama yang luar biasa ini. Saya yakin kolaborasi kita akan melahirkan inovasi-inovasi yang akan menguatkan perdagangan dalam negeri Indonesia secara berkelanjutan. Bersama para penggerak muda pasar rakyat, mari kita terus bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Mas Menteri. Baik Ibu dan Bapak, para undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Menteri Perdagangan kepada Bapak Muhammad Lutfi. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, adinda saya Pak Makarim Anwar, Pak Nadiem Makarim Anwar. Saya juga berterima kasih kepada PLT Dirjen Dikti, Pak Nizam, dengan kerjasamanya. Saya, Pak Nadiem, di sini didampingi oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, salah satu Kedirektorat Jenderalan di Kementerian Perdagangan yang memegang peranan penting, terutama masalah kestabilan harga dan keterjangkauan barang. Jadi, Pak Menteri, kalau di tempat saya kepada adik-adik mahasiswa, ini bukan tempat yang gampang, dan ini sangat sulit, terutama kalau mempunyai aspirasi politik. Karena ketika harga naik, Menteri Perdagangan yang salah. Ketika harga turun, Menteri Perdagangan juga yang salah. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya berterima kasih bisa berpartisipasi dalam kegiatan magang bersertifikat untuk cycle yang kedua bagi para mahasiswa di pasar rakyat. Penggerak muda pasar rakyat ini adalah calon daripada pemimpin-pemimpin untuk menggerakkan ekonomi dari bawah. Dan sertifikat ini juga sangat penting sebenarnya Pak Menteri, apalagi melihat demografik bonus kita yang tinggi. Saya mengerti sekali bahwa untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, kita mesti memanfaatkan generasi muda golden generation kita dengan kegiatan yang sangat menunjang seperti program Belajar Merdeka yang Pak Menteri pimpin. Jadi kami dari Kementerian Perdagangan sangat merasa terbantu karena kita melihat ketika terjadi pandemi COVID-19 ini, terutama yang kemarin terjadi, kita bisa melihat paralel antara kegiatan ekonomi dan penularan COVID. Ketika penularan COVID tinggi, maka kegiatan ekonomi juga langsung turun. Dan di sini kita bisa melihat bahwa pasar rakyat secara agregat secara keseluruhan turun 30% omsetnya. Tetapi di mana orang-orang yang beradaptasi kepada ekonomi digital, langsung pendapatannya naik 40%. Dan ini senada, setingkat, dan paralel dengan apa studi yang dihasilkan oleh Asian Development Bank. Asian Development Bank melihat bahwa dengan adanya digitalisasi, terutama di kegiatan ekonomi masyarakat, maka gap antara yang kaya yang miskin itu sebenarnya menjadi narrow, menjadi kecil. Oleh sebab itu, Pak Menteri, saya sangat mendukung program Merdeka Belajar ini, dan saya mohon kepada adik-adik mahasiswa, ini adalah kesempatan yang luar biasa, karena ini pemikiran yang sangat progresif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menurut hemat saya akan menjadi tulang punggung daripada perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Saya tidak ingin berpanjang lebar, Pak Menteri. Terima kasih saya dan dari Kementerian Perdagangan, dan secara pribadi untuk menjunjung dan ikut mendukung program Merdeka Belajar tersebut. Saya yakin pemuda pasar rakyat, penggerak muda pasar rakyat yang akan kita keselenggarakan ini akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Menteri.
Ibu dan Bapak para undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan bersama penandatanganan perjanjian kerjasama tentang penguatan dan pemberdayaan pasar rakyat melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dokumen ini akan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Bapak Oke Nurwan, dan PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nizam. Penandatanganan ini juga turut disaksikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Perdagangan, Bapak Muhammad Lutfi. Baik, kedua pihak penandatangan, kami silakan bersiap dan kami akan membantu dengan hitungan mundur. Baik, sudah siap Bapak Oke Nurwan dan Bapak Nizam. Kami bantu dengan hitungan 3, 2, 1. Kami silakan melakukan penandatangan. Bapak Nizam, baik, kita berikan aplaus dan kami ucapkan selamat atas ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini. Semoga dengan ditandatanganinya PKS ini, kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Perdagangan dalam rangka penguatan dan pemberdayaan pasar rakyat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Baik, selanjutnya kami mohon perkenan Mas Menteri dan Bapak Menteri untuk berfoto bersama penandatangan perjanjian. Kami akan bantu dengan hitungan mundur 3, 2, 1. Sekali lagi mungkin 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Dan demikianlah acara penandatanganan perjanjian kerjasama tentang penguatan dan pemberdayaan pasar rakyat melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya, karena adanya agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Menteri Perdagangan berkenan meninggalkan ruang virtual. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Menteri dan Bapak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Luar biasa, efisien, singkat, padat. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih untuk kerjasamanya. Semangat. Terima kasih Pak Tadi. Terima kasih. Pamit dulu. Baik. Terima kasih Pak Menteri. Pak Menteri. Ya. Baik, para undangan yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan paparan mengenai program penggerak muda pasar rakyat. Kami mengundang Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Bapak Oke Nurwan, selaku pembicara, dan bertindak sebagai moderator adalah Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan, Bapak Iqbal Sofwan Sofwan. Kepada moderator, kami silakan untuk memimpin sesi ini. Baik, terima kasih MC, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Pak Oke, Bapak Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Bapak PLT Dirjen Dikti, Bapak Nizam. Acara kita kali ini diikuti oleh 76 pimpinan perguruan tinggi negeri beserta 11 pimpinan LL Dikti di seluruh Indonesia. Dalam sesi kita kali ini, Bapak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri akan menyampaikan maksud dan tujuan serta harapan mengapa Kementerian Perdagangan mempropos kegiatan penggerak muda pasar rakyat di pasar rakyat ini. Waktu dan tempat kami persilakan 15 menit Pak Oke untuk paparannya, nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nizam dan para pimpinan perguruan tinggi PT LL Dikti dan LL Dikti, izinkan saya menyampaikan maksud dan tujuan. Sengaja saya sudah komunikasi dari sebelumnya nih dengan Pak PLT Dikti Pak Nizam pada saat pertemuan di antar kementerian. Saya lupa lagi yang mana, dan saya mengemukakan niatnya. Dan kebetulan disambut baik oleh Pak Nizam. Terima kasih Pak Nizam atas sambutan baiknya. Tidak lain yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam negeri menurut data yang kami ada
di data BPS itu ada 16.235 pasar rakyat dan ini tersebar di Indonesia. Itu data BPS tahun 2020. Dan ternyata manajemen pengelolaannya yang sudah memenuhi standar nasional Indonesia pasar rakyat itu sangat sedikit sekali. Baru 46 dari 16.235 pasar rakyat yang saat ini berjalan sebagai salah satu tonggak penggerak roda perekonomian nasional. Ini menandakan bahwa memang pasar rakyat memerlukan sentuhan lebih lanjut, terutama tentunya bantuan dari akademisi dan tentunya dengan menurunkan para mahasiswanya membantu bagaimana manajemen pasar rakyat di pasar rakyat yang menjadi tulang punggung roda perekonomian nasional ini bisa bergerak dengan baik, bisa menerapkan standar manajemen yang sesuai sebagaimana telah distandarkan, bahkan melalui penggerak muda pasar rakyat ini sendiri. Tentunya pasar rakyat selalu akan bisa beradaptasi dengan perkembangan yang terakhir. Saat ini dari pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dari 16.235 pasar rakyat ini baru berbentuk sentuhan revitalisasi secara fisik. Ada jadi kesannya pasar rakyat selama ini adalah kumuh, kotor, manajemennya tidak terstruktur dan sebagainya. Nah, dengan program pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, beberapa pasar rakyat sudah kita coba perbaiki dari sisi fisiknya. Tadinya yang kumuh kotor kita coba lebih dari 5.000 pasar sudah kita perbaiki dengan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki fisiknya di pasar rakyat. Tetapi ternyata tadi masih juga perlu sentuhan lain dikaitkan dengan pengelolaan pasar rakyatnya. Sehingga melalui kampus Merdeka ini kami berharap bantuan dari sivitas akademisi melalui gerakan atau penggerak muda pasar rakyat ini kita berharap pasar rakyat ini bisa selain tadi fisiknya diperbaiki juga dari sisi manajemennya. Kenapa ini terjadi? Memang terbatasnya literasi atau pemahaman terkait penerapan bagaimana memperkuat pasar rakyat ini. Apalagi di era saat ini sudah berkembang masalah digitalisasi pasar bagi pedagang dan pengelola pasar rakyat. Targetnya tentunya tidak hanya pasarnya saja, tetapi para pedagang juga itu menjadi target bagaimana bisa segera memperbaiki manajemen, menerapkan mungkin di era sekarang digitalisasi, tapi terutama dalam meningkatkan kapasitas pedagangnya dalam menggerakkan roda perekonomian. Terbatasnya kegiatan peningkatan kapasitas SDM pedagang pasar rakyat juga yang juga menjadi salah satu yang memerlukan sentuhan, dan tentunya
bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dan komprehensif. Dengan adanya penggerak muda pasar rakyat ini, program magang yang kami harapkan ini adalah menjadi kebetulan gayung bersambut oleh Pak PLT Dirjen Dikti ini, sehingga ternyata dengan turunnya ke pasar rakyat juga tetap memberikan manfaat bagi para mahasiswa ini. Jadi program magang ini bersertifikat dan tentunya merupakan hasil kerjasama dari Kemendikbudristek dan Kementerian Perdagangan yang didesain bagi para mahasiswa, tentunya dengan bekal ilmu yang didapat dari perguruan tinggi bisa diaplikasikan ilmu pengetahuannya dan bisa memberikan dampak langsung terhadap penguatan dan pemberdayaan pasar rakyat secara konkret, termasuk kepada pedagangnya. 3 kegiatan magang dalam program ini tentunya kita harus punya target. Tadi, kalau tadi dari 16.000 pasar ini hanya baru 46 pasar, tentunya dengan dibantu sivitas akademisi ini kita targetkan semuanya harus ber-SNI, artinya manajemennya harus terkini dan manajemennya harus terstruktur dengan baik, sehingga cakupannya terhadap pasar rakyat ini adalah kita berharap nantinya setiap pasar rakyat bisa sesuai standar nasional Indonesia, lalu memperkuat juga pasar rakyat dengan menerapkan teknologi terkini atau bahasanya digitalisasi pasar rakyat, dan juga tentunya kepada para pedagang di dalam pasar rakyat sendiri melalui peningkatan kapasitas pedagang melalui sekolah pasar rakyat. Pada kali ini program penggerak muda pasar rakyat ini akan dilaksanakan di 60 pasar rakyat yang tersebar di 15 kabupaten kota di Indonesia. Selama program ini berlangsung, tentunya manfaat bagi mahasiswa itu sendiri itu adalah mahasiswa akan mendapatkan pelatihan secara komprehensif dalam bentuk pelatihan audit dan inspeksi penerapan SNI pasar rakyat, penerapan digitalisasi pasar rakyat, dan pelatihan micro teaching sederhana dalam aktivasi nantinya berbentuk sekolah pasar rakyat. Dan tentunya mahasiswa juga akan mendapatkan pendampingan oleh mentor dedicated dan mentor non dedicated yang akan mendampingi para pemagang secara intensif selama magang berjalan. Mahasiswa juga akan mendapatkan yang namanya induksi kerja di lingkungan pasar rakyat oleh petugas dari dinas yang membidangi perdagangan, tentunya meliputi induksi keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan di pasar rakyat, pengenalan dengan pengelola pasar dan pemangku kepentingan pasar rakyat, dan perencanaan dalam mencapai target-target yang ditetapkan. Dan para mahasiswa juga akan mendapatkan sertifikat magang dari Kementerian Perdagangan. Nah, dengan pelatihan, pendampingan, induksi, dan pelaksanaan magang tersebut,
itu akan disetarakan dengan 20 SKS yang akan dilakukan secara hybrid, baik online maupun offline, dan targetnya adalah untuk 300 mahasiswa. Jadi untuk sementara ini, uji coba ini akan dilakukan di 15 kabupaten kota, dan di 15 kabupaten kota itu ada 60 pasar rakyat yang tersebar di 50 kabupaten kota tersebut. Pemerintah telah mencanangkan target pasar rakyat di seluruh Indonesia ini menerapkan SNI pasar rakyat. Namun demikian, penerapan SNI pasar rakyat ini masih saat ini sifatnya masih sukarela atau tidak mandatori. Sementara landasan hukum penerapan SNI ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021, di mana dalam revitalisasi aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya pasar rakyat itu selalu berpedoman pada SNI tersebut. Karena sifatnya yang sukarela dan tidak diwajibkan, maka penerapan SNI pasar rakyat ini belum optimal dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun oleh pengelola pasar rakyat itu sendiri. Dalam pemenuhan persyaratan penerapan SNI pasar rakyat ini, beberapa tantangan atau permasalahan yang dihadapi pemerintah antara lain adanya terbatasnya kesadaran dan pemahaman pengelola pasar akan manfaat dari penerapan SNI pasar rakyat. Sulitnya juga dalam menerapkan beberapa pemenuhan persyaratan aspek umum, aspek teknis, dan aspek pengelolaan dalam SNI pasar rakyat, seperti misalnya penataan, pengaturan pedagang pasar agar mau berdagang sesuai dengan zonasi. Ada zonasi pangan basah, ada zonasi kering, ada non pangan, dan ada zonasi siap saji dan sebagainya. Dan kendala lainnya adalah terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemda dalam melakukan sertifikasi SNI pasar rakyat dan dalam penerapan surveillance oleh lembaga sertifikasi produk. Untuk menjawab tantangan tersebut, program ini memasukkan penerapan SNI pasar rakyat sebagai salah satu aktivitas yang perlu dilakukan oleh mahasiswa. Detail pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa diantaranya adalah mengikuti pelatihan terkait teknik identifikasi dan pemetaan persyaratan SNI. Mahasiswa juga bisa mengidentifikasi persyaratan umum, teknis, dan pengelolaan dalam SNI pasar rakyat, serta menuangkannya ke dalam laporan analisis gap-nya, apa yang terjadi dalam hal itu. Lalu mahasiswa juga mendampingi dan mengarahkan pengelola pasar, Pemda, dan pemangku kepentingan terkait pemenuhan persyaratan SNI yang belum sesuai. Mahasiswa menggerakkan pengelola pasar, Pemda, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka penerapan SNI pasar rakyat. Pemerintah sendiri telah mencanangkan target penerapan penguatan pasar, terutama dikaitkan dengan teknologi saat ini. Penerapan digitalisasi pada tahun 2022 ini ada di 1.000 pasar rakyat. Dan tidak hanya pasarnya saja, juga kepada 1 juta usaha dagang mikro, kecil, menengah, dan pedagang tentunya. Karena usaha dagang ini adalah pedagang. Jadi targetnya di 2022 ini 1.000 pasar rakyat
kita akan dilakukan penguatan, terutama dalam rangka sentuhan teknologi melalui digitalisasi pasar rakyat, dan juga kita targetkan kepada 1 juta pedagangnya. Tantangan tentunya ada. Yang dihadapi adalah seperti tadi disampaikan, adanya terbatasnya literasi atau pemahaman terkait penerapan dan pentingnya digitalisasi pasar rakyat. Seluruh pedagang dan pengelola pasar rakyat dalam melaksanakan kegiatan aktivasinya, aktivitas sehari-harinya di pasar rakyat itu perlu pemahaman dikaitkan dengan penerapan digitalisasi ini. Bentuk penerapan digitalisasi bisa saja bermacam-macam, di antaranya seperti penerapan non-tunai melalui program siap QRIS, jadi pembayaran digital, pengembangan pasar produk melalui marketplace juga atau media sosial lainnya, penerapan pencatatan omset pedagang pasar, mungkin nanti tidak lagi dilakukan secara manual, ditulis di kertas-kertas kecil, tapi bisa dilakukan secara digital. Penerapan pencatatan pasokan suplai komoditas dari produsen dan distributor ke pedagang bisa dilakukan secara digital. Dan tentunya di era pandemi ini juga yang perlu dilakukan adalah penerapan aplikasi Peduli Lindungi di pasar rakyat. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, program ini memasukkan penerapan digitalisasi pasar rakyat sebagai salah satu aktivitas yang perlu dilakukan oleh mahasiswa dalam program penggerak muda pasar rakyat ini. Detail pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa tentunya adalah mengikuti pelatihan terkait penerapan digitalisasi, mengidentifikasi kebutuhan karakteristik dari pedagang dan mengelola pasar terhadap penerapan digitalisasi, pendampingan oleh mahasiswa dan pengarahan kepada pengelola pasar, pedagang dan pemangku kepentingan terkait penerapannya. Lalu mahasiswa juga belajar merancang metode pemantauan secara berkala terhadap penerapan digitalisasi pasar rakyat. Mahasiswa diminta untuk menulis jurnal harian untuk tentang apa yang mereka rasakan dan alami sepanjang program ini berjalan. Salah satu kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang dirancang oleh Kementerian Perdagangan tentunya melalui Direktorat Sarana Distribusi Logistik adalah program Sekolah Pasar. Sekolah Pasar merupakan media pembelajaran dalam pengembangan ilmu ekonomi, tata cara berdagang, kebersihan, kesehatan, keamanan, pengolahan limbah dan teknologi bagi pedagang pasar rakyat. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang berkelanjutan terhadap pedagang pasar dalam meningkatkan kompetensi pedagang pasar cukup terbatas. Keterbatasan tersebut salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya SDM yang melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar. Pengembangan kegiatan sekolah pasar di Indonesia secara lebih masif berkorelasi kebutuhan SDM yang mampu menyampaikan ilmu pengetahuan atau iptek dan teknologi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai kebutuhan pedagang pasar. Materi akan disiapkan secara terstandar dan dapat dikembangkan tentunya oleh mahasiswa. Materi yang disampaikan pada aktivitas sekolah pasar diantaranya adalah etika berdagang, manajemen keuangan, manajemen pengelolaan usaha, strategi atau teknik penjualan dan penataan barang dagangan, kebersihan dan lingkungan, baik di loss-nya sendiri maupun di pasarnya sendiri, pengelolaan sampah, pengenalan digital marketing, pencegahan dan pengendalian penyakit menular di pasar rakyat tentunya. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, program ini juga memasukkan peningkatan kapasitas pedagang melalui sekolah pasar rakyat. Dan ini merupakan sebagai salah satu aktivitas yang perlu dilakukan oleh mahasiswa. Detail pembelajaran yang akan dilakukan mahasiswa diantaranya mahasiswa akan mengikuti pelatihan micro teaching sederhana terkait sekolah pasar rakyat. Mahasiswa mengelompokkan dan mengidentifikasi kebutuhan pedagang, memberikan materi, mengundang narasumber sesuai dengan kompetensinya, dan memberikan reward kepada pedagang yang aktif. Mahasiswa memberikan asistensi mengajar materi, tema yang diperlukan. Mahasiswa juga merancang rekomendasi dan evaluasi pelaksanaan sekolah pasar. Mahasiswa diminta untuk menulis jurnal harian tentang apa yang mereka rasakan dan alami sepanjang masa selama program ini berjalan. Mahasiswa dapat mendaftarkan diri melalui ketentuan yang dilaksanakan tentunya oleh Kemendikbud Ristek melalui link pendaftaran di yang ada tercantum, yaitu bit.ly penggerak muda pasar rakyat. Pendaftaran dapat dilakukan hingga tanggal 21 Januari 2022 dan mahasiswa yang mendaftar akan diidentifikasi berdasarkan lokasi kampus, serta peserta yang terpilih akan ditempatkan dan melaksanakan magang di pasar rakyat yang terdekat mendekati lokasi kampus. Harapan tentunya yang diinginkan dari pelaksanaan kegiatan magang bersertifikat di pasar rakyat ini tentunya kalau dari bagi pasar rakyatnya sendiri itu adalah terjadinya peningkatan penguatan pasar rakyatnya yang bisa saja berbentuk peningkatan literasi digital kepada pedagang maupun pengelola pasar. Pasar rakyat dapat sesuai dengan kriteria SNI pasar rakyat sehingga selanjutnya bisa disertifikasi kesesuaiannya dengan SNI. Dan tentunya yang paling penting adalah peningkatan kapasitas, perilaku, dan kesadaran pedagang dan pengelola pasar rakyat. Selain itu, dari harapan bagi perguruan tinggi, informasi terkait program ini tentunya dapat disebarluaskan kepada program studi dan mahasiswa untuk kemudian dapat mendaftarkan diri, dan adanya supervisi dari universitas terhadap pelaksanaan program, adanya pembaharuan kompetensi, bahan ajar, dan pembelajaran, topik riset penelitian dan pengabdian masyarakat terkait ekonomi kerakyatan di perguruan tinggi mengacu pada isu perdagangan dan pasar rakyat. Dan harapan lebih besarnya tentunya ada sentuhan
terhadap 16 atau seluruh pasar rakyat yang ada di secara nasional ini tetap bisa menjadi tonggak roda perekonomian nasional dan tetap bisa menerapkan standar disesuaikan dengan kearifan lokal karena dibimbing langsung oleh akademisi, dimonitor langsung oleh akademisi, dan turun sertanya akademisi dalam membantu memperkuat pasar rakyat yang akan menjadi tonggak roda perekonomian nasional. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri atas presentasinya. Sebelum kita ke sesi pertanyaan, sudah ada 2 pertanyaan Pak Dirjen. Ya. Yang satu ditujukan kepada Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan satu lagi ditujukan kepada Pak Dirjen Dikti. Kembali kami mengingatkan bahwasanya tujuan dari kegiatan ini adalah kami mengajak mahasiswa, Kementerian Perdagangan mengajak mahasiswa untuk magang di pasar rakyat untuk membenahi 3 hal itu, SNI pasar rakyatnya, kemudian penerapan digitalisasi pasar, serta peningkatan kapasitas pedagang melalui sekolah pasar. Kita kembali ke sesi pertanyaan. Ini ada pertanyaan untuk Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Ada nggak Pak kriteria pasar yang mendapatkan dukungan dari mahasiswa untuk magang di pasar rakyat ini? Dan apa yang diharapkan dari aktivitas mahasiswa tersebut? Untuk Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Ya, terima kasih pertanyaannya nih. Saya nggak tahu dari siapa, tapi jelas. Tentunya kriteria pasar saat ini adalah yang dikategorikan sebagai pasar rakyat. Karena pada dasarnya, walaupun saya sudah diminta oleh Pak Dirjen Dikti juga nih, PLT Dirjen Dikti Pak Nijam, saya sedang mempersiapkan untuk ada juga magang di pasar modern. Tapi memang prioritas saat ini yang memerlukan sentuhan itu adalah pasar rakyat. Di mana tadi kriterianya pasar rakyat semua saat ini memerlukan sentuhan. Karena tadi ternyata dari 16.200 lebih itu baru 46 yang telah sesuai standar, sehingga tentunya semua target dan kriterianya adalah tidak jauh-jauh pasar rakyat yang ada di sekitar perguruan tinggi itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kepada Pak Dirjen Dikti, Pak PLT, Pak Nizam. Apakah ada mahasiswa yang akan terlibat yang memiliki kompetensi yang cocok? Kira-kira ada kompetensi khusus nggak agar mahasiswa terlibat di dalam untuk membantu pasar rakyat ini? Dan apakah program kerjasama ini akan dikembangkan lebih luas? Baik, terima kasih Pak Dirjen dan Pak Dir. Jadi menurut saya ini adalah challenge yang sangat menarik bagi adik-adik mahasiswa ya, karena selain adik-adik mendapatkan kompetensi seperti disampaikan oleh Pak Oke, juga adik-adik ini mendapat challenge bagaimana membawa pasar rakyat, pasar tradisional kita menjadi pasar yang memenuhi standar SNI, dan juga bagaimana digitalisasi bisa masuk ke pasar kita. Ini adalah satu tantangan yang tentu sangat menarik bagi adik-adik mahasiswa, di satu project base, case base, menjadi satu kasus yang bisa diangkat bersama-sama lintas prodi, lintas fakultas, untuk kemudian dibuat menjadi satu project mahasiswa. Tentu akan menjadi satu kebanggaan bagi adik-adik mahasiswa kalau berhasil mentransformasikan satu pasar tradisional, satu pasar rakyat menjadi pasar yang lebih hidup lagi, lebih vibrant, menjadi pasar milenial begitu. Ini adalah tantangan yang sangat menarik bagi adik-adik mahasiswa. Jadi menurut saya ini juga latar belakang pendidikan adik-adik mahasiswa yang mengikuti program ini bisa beragam. Bisa dari sains, bisa dari engineering, bisa dari ekonomi, bisa dari komputer, bisa dari ilmu sosial. Sangat banyak yang bisa dilakukan. Saya melihat dari program-program Kampus Merdeka yang sudah berjalan saat ini, kolaborasi lintas keilmuan inilah yang kemudian akan melahirkan inovasi yang berdampak impactful bagi mitra sasarannya. Jadi ini tantangan untuk adik-adik semuanya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Dirjen, Pak PLT Dirjen Dikti. Ini ada satu lagi pertanyaan dari dari Indri. Mahasiswa dari program studi apa saja yang dilibatkan dalam program ini? Dan mulai dari semester berapa bisa mengikuti program ini? Pertanyaan ditujukan kepada Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Saya kira bahasanya begini deh. Ini pasar rakyat yang belum mendapat yang belum karena keterbatasannya belum bisa bersaing dengan pasar modern, bahasanya begitu mungkin. Sehingga target umumnya dengan ada sentuhan ini pasar rakyat bisa berdampingan dengan pasar modern, bahkan bisa jauh melebihi saingan untuk pasar modern. Mulai semester berapa, saya kira itu akan ditawarkan pada dasarnya mulai dari semester 5 yang ketentuannya dari Kampus Merdeka ini kan. Dan sama dengan apa yang disampaikan Pak Nizam tadi, dari berbagai jurusan ya atau apa itu bisa terjun di membantu pasar rakyat untuk bisa lebih berdaya lebih modern lagi lah, dan bisa pasar rakyat ini menjadikan yang tadinya kotor, kumuh dan sebagainya menjadi pasar modern yang tentunya berdampak positif bagi ekonomi daerahnya di wilayahnya masing-masing. Ya. Terima kasih Pak Dirjen. Pertanyaan terakhir ditujukan kepada Pak PLT Pak Nizam dari Kompas. Pak Nizam, apakah bisa menjelaskan kuota 150.000 mahasiswa Kampus Merdeka tahun 2022? Selain yang sudah jadi program flagship dari tahun lalu, apa ada program baru yang disiapkan tahun ini untuk penggerak muda pasar rakyat ini masuk ke program yang MISBK? Terima kasih. Pertanyaan dari Kompas, Pak PLT. Baik, terima kasih. Jadi untuk program-program di tahun 2022 ini cukup banyak. Salah satunya adalah program pasar rakyat ini sebagai salah satu program MSIB, karena adik-adik nanti akan mendapatkan kompetensi baru dan dalam bentuk project base, dan jadi ini salah satunya. Selain itu juga sedang kita siapkan berbagai program yang lain, baik dengan mitra-mitra industri maupun juga dengan mitra-mitra lintas kementerian. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi mahasiswa mendapatkan pengalaman, mendapatkan kompetensi yang tidak mungkin diperoleh di dalam kelas, tidak mungkin diperoleh di laboratorium dan di perpustakaan. Selain program yang diselenggarakan secara nasional oleh kementerian, juga seluruh perguruan tinggi kita juga menyelenggarakan program-program MBKM dengan mitra industri, baik di industri di daerah, tetapi juga banyak yang berkolaborasi dengan industri di tingkat nasional, bahkan multinasional, untuk menyelenggarakan program-program MBKM di tingkat perguruan tinggi masing-masing. Jadi banyak sekali jumlahnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Nizam. Pak Oke, terima kasih atas pemaparannya. Pak Nizam, terima kasih atas pencerahannya beberapa poin tentang kegiatan ini. Bapak Ibu pimpinan universitas, manakala ada pertanyaan silakan menghubungi kami Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik perihal kegiatan ini. Kami dari Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik dengan senang hati membantu menjelaskan dan mekanismenya seperti apa. Pak Dirjen, karena sudah ada kegiatan yang terjadwal, terima kasih atas waktunya. Pak Nizam, terima kasih atas waktunya. Acara kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Nizam. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Oke, Prof. Nizam, dan Pak Iqbal atas paparan dan sesi diskusinya yang sangat mencerahkan. Terima kasih Bapak. Baik Ibu dan Bapak yang kami hormati. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, demikianlah akhir dari rangkaian acara penandatanganan perjanjian kerjasama tentang penguatan dan pemberdayaan pasar rakyat melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada hari ini. Semoga program magang bersertifikat
penggerak muda pasar rakyat ini menarik minat banyak mahasiswa yang pada akhirnya akan membantu upaya pembinaan kepada pedagang dan pengelola pasar secara komprehensif. Demikian Ibu dan Bapak atas kehadiran dan partisipasi Ibu dan Bapak sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.